Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajrian Azmi dari kelas 01 FKKP 007G dengan NIM 251030791895. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami protein dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum lanjut ke situ kita harus memahami dulu nih teman-teman, apa sih protein itu? Kita masuk ke pengertian proteinnya. Protein adalah membromolekul biologis yang tersusun atas rantai asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Nah, protein ini sangat penting dalam struktur fungsi dan regulasi proses kehidupan pada tingkat sel dan molekuler. Nah, selain itu juga protein dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya dikenal sebagai zat gizi, tetapi juga sebagai komponen utama pembentuk sel, jaringan, dan enzim yang mengatur reaksi kimia di dalam tubuh nih. Nah, lalu kita masuk ke struktur proteinnya nih, teman-teman. Pendekatan biosel dan molekulernya. Yang pertama ada struktur primer, dia tuh urutan asam amino dalam rantai polipeptida. Yang kedua struktur sekunder, lipatan lokal seperti Higgs dan base. Yang ketiga itu struktur tersier, bentuk tiga dimensi protein akibat interaksi antara gugus samping. Lalu yang terakhir ada struktur kuartener, yaitu gabungan beberapa rantai protein, beberapa rantai polipeptida menjadi satu protein fungsional. Lalu selanjutnya ada fungsi protein dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke topiknya nih. Yang pertama itu protein sebagai enzim. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalis biologis. Contoh sehari-harinya itu ada amilase saliva atau air liur, membantu pencernaan pati di mulut. Yang kedua ada pepsin untuk membantu mencerna protein di lambung. Tanpa enzim nih reaksi metabolisme tuh akan berlangsung sangat lambat. Lalu protein sebagai penyusun sel dan jaringan protein ada berbagai macamnya nih, yaitu struktur sel atau aktin dan tubulin, yang kedua penyusun otot aktin dan miosin, yang terakhir pembentuk kulit dan rambut atau keratin nih. Nah, protein ini penting teman-teman, dia sebagai alat transport. Nah, contoh pentingnya tuh ada hemoglobin untuk mengangkut oksigen di dalam darah, lalu ada albumin untuk mengangkut lemak dan hormon. Lalu gangguan protein ini dapat menyebabkan penyakit seperti anemia. Lalu protein sebagai hormon dan reseptor, beberapa hormon tuh tersusun dari protein. Contohnya kayak insulin untuk mengatur kadar glukosa darah, hormon pertumbuhan itu dia mengatur pertumbuhan sel. Lalu reseptor protein di membran sel nih, kemungkinan sel merespon sinyal dari lingkungan. Nah, lalu protein dalam sistem imun. Nah, protein ini dalam sistem imun atau antibodi atau imunoglobulin adalah protein yang melindungi tubuh dari patogen. Jadi setiap antibodi bersifat spesifik terhadap antigen tertentu. Lalu yang keempat ada protein dalam makanan sehari-hari. Nah, sumber protein ini banyak, ada dari hewani, contohnya itu ada telur, ada daging, ikan, dan susu. Nah, protein yang selanjutnya itu ada nabati, contohnya ada tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Dalam tubuh nih, protein makanan nih dipecah menjadi asam amino, lalu digunakan kembali untuk sintetis protein sel. Selain untuk sintetis protein sel, dia juga bisa untuk memperbaiki jaringan, untuk pembentukan enzim dan hormon. Lalu selanjutnya adalah dampak kekurangan dan kelebihan protein. Kekurangan protein itu dapat menyebabkan pertumbuhan kita terhambat, penurunan massa otot kita, penyakit. Nah, lalu kalau kita kelebihan protein itu dapat membebani ginjal, mengganggu keseimbangan metabolisme. Lalu selanjutnya ada kaitan protein dengan biosel dan molekuler dalam kajian biosel dan molekuler. Nah, protein ini mengatur metabolisme sel. Protein menentukan fungsi gen atau ekspresi gen. Protein terlibat dalam transduksi sinyal. Nah, struktur protein itu menentukan fungsi biologisnya. Nah, contohnya prinsip utama
struktur menentukan fungsi. Nah, kesimpulannya nih teman-teman, jadi protein ini merupakan molekul esensial dalam kehidupan sehari-hari yang berperan dalam struktur sel, metabolisme, komunikasi antar sel, dan pertahanan tubuh. Jadi pada tingkat biosel dan molekuler ini, protein tuh jadi penggerak utama proses kehidupan. Jadi sehingga pemahaman protein ini sangat penting dalam ilmu biologi dan kesehatan.